Henry. Halo sematan semuanya yang berada di seluruh penjuru dunia. Gimana? Apakah akhir-akhir ini hidup kalian sudah berasa berguna? Kembali lagi dengan channel Infinity Story. Dan kali ini saya akan membahas alur film tentang robot, di mana sang suami membeli robot canggih bertujuan untuk membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Tapi istrinya malah diaham oleh robot tersebut. Ya, tanpa basa-basi kalian duduklah dengan santuy, sediakan banyak camilan, jangan lupa pakai susu gantung, dan kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang baru menikah bernama Sophie dan James, yang di saat-saat mereka sedang menikmati masa-masa hidup dalam kesederhanaan, tiba-tiba saja James mendapatkan kabar jika ayahnya telah meninggal dan dia harus menjadi pewaris atau penerus bisnis mendiang ayahnya. Nani? Yang singkat cerita, James dan Sophie pun pindah ke rumah mendiang keluarganya yang besar dan megah. Namun karena Sophie tidak terbiasa hidup ala sultan dan risih dengan semua asisten rumah tangga di rumahnya, dia pun akhirnya memecat mereka semua. Nih woman, tolol apa kelewatan polos ya? Rosa, stop. Please. You don't have to fight this. Sementara James yang mengetahui tindakan istrinya itu merasa kecewa dengan keputusan sepihaknya tersebut, di mana menurut James jika rumah sebesar ini memang wajar harus ada asisten rumah tangga yang membuat pekerjaan rumah mereka. Namun setelah perdebatan itu James pun akhirnya mengalah dan mereka pun melakukan wik-wik agar suasana kembali romantis. Women. Di keesokan paginya saat James rapat, dia ditelepon oleh Sophie untuk meminta tolong menyalakan genset di rumahnya. James yang sedikit kesal dengan permintaan istrinya akhirnya mengiyakannya. Namun saat terus mencoba, James sama sekali tidak bisa menghidupkannya. Yang pada akhirnya Sophie pun sadar jika hidup di rumah sebesar ini sangat membutuhkan seorang pembantu. Women. Mendengar itu, James pun mengajak Sophie ke perusahaan yang menyediakan robot dengan kecerdasan buatan atau AI, di mana robot-robot ini diciptakan untuk membantu pekerjaan para majikannya sesuai yang dia mau. Dan James bermaksud ingin menggunakan jasa robot ini untuk membantu istrinya mengurus rumah tangga. Namun tetapi, di sana Sophie pun mulai mengeluh tentang James tentang robot ini terlalu cantik untuk dijadikan pembantu. Dia takut jika nanti suaminya akan berselingkuh dengan robot cantik tersebut. Henry, please come here. Yang singkat cerita, awalnya semua terlihat normal, tampak Henry sedang mengerjakan pekerjaan rumah layaknya seorang pembantu pada umumnya. Yang hingga pada suatu hari, Sophie saat sedang berganti pakaian, tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan adanya Henry yang sedang memandanginya. Karena merasa tidak nyaman, Sophie pun memberitahu hal tersebut kepada suaminya. I'm here by myself and I'm really uncomfortable. But I'm sure he wasn't staring at your body. Yang keesokan harinya, James yang sebelum bekerja mengajak Henry untuk menemaninya berolahraga, dan di sini pun James menyadari jika Henry ini bisa diajak berkomunikasi dengan serius layaknya seorang manusia. Kemudian James pun memberitahu hal tersebut kepada istrinya juga. Dan singkat cerita, karena James terlalu sibuk dengan pekerjaannya, di mana Sophie akhirnya merasa kurang perhatian, lalu Sophie yang kesepian karena suaminya tidak ada pun mulai beradaptasi dengan Henry yang selalu menemaninya. Bahkan Sophie pun meminta Henry untuk membaca buku tentang emosi yang sebenarnya sangat dilarang. Dan pada malam harinya Sophie tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ribut di luar rumahnya, yang ketika Sophie mengeceknya, ternyata di luar sana dia melihat Henry yang tertidur tanpa pakaian di halaman. Sophie pun membangunkan Henry dan di sana Henry pun berkata jika dia telah bermimpi menjadi seorang manusia. Mendengar itu, keesokannya Sophie dan James pun memberitahu hal tersebut tentang keanehan Henry kepada Julian selaku pemilik perusahaan. Dan di sini Julian pun menjelaskan jika hal tersebut terjadi karena mereka terlalu memperlakukan Henry layaknya manusia. Setelah itu terjadilah pertengkaran antara Sophie dan James tentang cara mereka memperlakukan Henry, di mana James pun menyalahkan Sophie karena terlalu dekat dan menyuruh Henry membaca buku tentang emosi manusia, sementara Sophie pun balik menyalahkan James karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. You don't? What about your racquetball sessions and working on that shitty truck? Don't fucking... Dan malam pun tiba.
James yang merasa bersalah pun mencoba memperbaiki hubungan dengan membuat suasana menjadi romantis dan mengajak Sophie melakukan olahraga duniawi. Namun sayangnya Sophie pun menolak ajakan suaminya tersebut dengan alasan dia sedang lelah. I'm not really in the mood, James. Just tired. Hingga pada suatu hari saat James sedang sibuk dengan pekerjaannya, Sophie pun berinteraksi dengan Henry yang merasa bahwa kini dia bisa mengerti perasaan majikannya. Sophie yang penasaran pun mencoba menggoda Henry dengan cara memainkan apem hangat miliknya dan membiarkan pintu kamarnya terbuka. Henry. Wih. Yang singkat cerita, James yang merasa cemburu melihat Sophie semakin dekat dengan Henry pun mulai konsultasi dengan Julian tentang hal tersebut. Dan disinilah Julian mengatakan jika perilaku robotnya bisa berubah tergantung keinginan majikannya. Yang setelah itu pada malam harinya, James pun meminta kepada Henry untuk menjaga jarak pada istrinya. Namun esok harinya Henry malah mengadu kepada Sophie tentang permintaan James yang malah membuat mereka bertengkar. I won't. That's not fair. What are you doing? Women. Yang esok harinya ketika James sedang pergi, Sophie pun diam-diam meminta Henry untuk memijatnya. Namun di sana Henry pun tiba-tiba mengucapkan kata cinta pada Sophie hingga menyosor-nyosor area terlarang milik Sophie yang membuat majikannya itu merasa baper karena keenakan. Namun tetapi Sophie pun mulai tersedar dari genjutsunya Henry dan mengatakan jika itu tidak pantas dilakukan oleh sebuah robot. Di sini Henry pun mengatakan jika dirinya hanya ingin membuat majikannya nyaman karena itu adalah tugasnya sebagai robot. Yang sampai setibanya James pulang ke rumah, mendengar itu Henry pun sangat kecewa dan menjelaskan kepada Sophie jika perilaku robot itu hanya merespon keinginan majikannya, yang berarti Sophie memang ada niat untuk di-push rank. Anjir, keciduk dah si Sophie ini. James yang kesal pun kemudian memukul Henry serta mencabut daya pengisian baterainya. Setelah itu James pun menghubungi Julian untuk memperbaiki Henry. Namun Julian tak kunjung datang. James pun meninggalkan Sophie dan pergi ke kantor. Dan beberapa saat kemudian Henry pun tiba-tiba datang dan menanyakan pada Sophie kenapa James memukulnya dan merusak pengisian baterainya, yang padahal apa yang dia lakukan selama ini hanya untuk menyenangi majikannya. Yang tak lama setelah itu Julian pun datang, yang sebentar itu Sophie pergi menemui suaminya. Nah, di sini Julian pun lalu menyuruh Henry untuk kembali ke ruangan daya pengisian baterainya. Namun tanpa diduga, Henry pun menolak perintah tersebut. I know of your lies, Julian. Di mana Henry pun menyadari jika ada luka memar di pipinya, yang padahal dia adalah sebuah robot. Yang pada akhirnya Henry pun sadar jika selama ini Julian telah membohonginya. Sementara itu di tempat yang berbeda, James dan Sophie pun saling introspeksi tentang kesalahannya masing-masing dan saling memaafkan atas semua kesalahpahaman antara mereka berdua. Kemudian mereka pun pulang untuk menemui Henry. James! Yang sampai akhirnya mereka pun menemukan Henry yang sedang melamun sendiri di halaman tanpa menggunakan pakaian. Dan sebuah fakta pun akhirnya terungkap jika Henry bukanlah seorang robot, melainkan manusia yang dimanipulasi pemikirannya. You're Human. Di mana sewaktu kecil dia diadopsi dengan teman-temannya, lalu pemikiran mereka pun dimanipulasi jika mereka adalah sebuah robot. Di waktu yang sama, perusahaan tersebut juga sudah digerebek oleh kepolisian karena telah melakukan manipulasi dan perdagangan manusia. Setelah itu, Sophie dan James pun mengajak polisi untuk menangkap Julian. Namun setibanya di sana, tiba-tiba kedua polisi itu ditembak oleh Julian. Dan di saat Julian akan menembak mereka berdua, Henry pun datang menghalangi Julian dan memukulnya hingga tewas di tempat. Namun naas Julian juga terkena tembakan tersebut, yang pada akhirnya dia pun berpamitan pada Sophie dan James untuk meninggalkan dunia ini. I'm done with this world. No, Henry. No. Henry didn't ruin our lives. Dan singkat cerita, beberapa kemudian James dan Sophie sudah memiliki seorang anak dan mereka pun menamainya dengan Henry. Tamat,
Sungguh ending yang membagongkan. Nah, itulah alur film Live Flag Semeton. Yang makna dari filmnya saya serahkan pada kalian, tulis di kolom komentar. Terima kasih telah mensupport channel ini ya Semeton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.